Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sandi, NIM 501113084, Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Saat ini saya mengajar di PTD SD Negeri 2 Dasampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia, serta refleksi saya terkait pembelajaran kolaboratif yang sudah saya jalani pada perkuliahan MPDR 5302. Pertama-tama, saya ingin berbagi kesan selama mengikuti pembelajaran kelompok atau kolaboratif. Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuka sudut pandang baru. Setiap anggota kelompok memiliki cara berpikir dan pengalaman yang berbeda, dan justru dari keberagaman itulah proses belajar menjadi lebih kaya. Namun memang tidak bisa kita pungkiri ada beberapa kendala yang muncul. Misalnya ritme kerja setiap anggota yang tidak selalu sama. Ada yang cepat merespon, ada yang perlu waktu. Kadang pembagian tugas juga belum seimbang sehingga kualitas keluaran kelompok kurang maksimal. Dari pengalaman itu, saya menyarankan agar pada kegiatan kolaboratif berikutnya, kelompok membuat kesepakatan peran sejak awal, menentukan timeline yang jelas, dan memiliki satu orang koordinator yang memantau progres. Dengan begitu, kolaborasi bisa berjalan lebih efektif dan semua anggota merasa terlibat secara merata. Selanjutnya, saya masuk ke analisis komparasi pendidikan. Artikel pertama yaitu studi tentang Indonesia dan Finlandia menunjukkan perbedaan mendasar antara kedua negara. Indonesia cenderung masih bertumpu pada kompetisi, ada ranking, ada sistem tinggal kelas, bahkan beban belajar yang cukup berat sekitar 40 jam per minggu. Sementara Finlandia justru menonjolkan prinsip kesetaraan. Tidak ada ranking, tidak ada tinggal kelas, dan jam belajar lebih ringan sekitar 30 jam per minggu. Dari sisi pendekatan belajar, Indonesia masih sering berpusat pada kegiatan kelas dan tugas-tugas rutin, sedangkan Finlandia menekankan pemecahan masalah dan pembelajaran kontekstual. Guru di Finlandia juga memiliki kualifikasi minimal S2 sehingga profesionalitasnya sangat tinggi. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa kualitas pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh intensitas belajar, tetapi oleh filosofi dan pendekatan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Jika kita melihat struktur kurikulum, Indonesia dengan kurikulum merdeka sudah bergerak ke arah yang lebih fleksibel. Ada capaian pembelajaran, ATP, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya, sekolah memiliki ruang untuk berinovasi meskipun tetap dalam kerangka standar nasional. Sementara Finlandia punya kurikulum nasional juga, tetapi penerapannya sangat fleksibel. Guru diberi kepercayaan penuh untuk menyesuaikan isi dan metode pembelajaran berdasarkan kondisi sekolah dan karakter siswa. Inilah yang membuat pendidikan Finlandia sangat relevan dan kontekstual. Di Indonesia, proses ini mulai terlihat tetapi masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek otonomi guru dan budaya sekolah yang mendukung inovasi. Jika saya kaitkan dengan kondisi di UPTD SD Negeri 2 Dasampean, sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka dan mulai melaksanakan proyek P5 dengan tema yang variatif. Namun, tentu ada tantangan seperti sarana prasarana yang terbatas, kemampuan literasi digital siswa yang belum merata, serta tuntutan administrasi yang kadang mengurangi waktu guru untuk terus berinovasi. Walaupun begitu, saya melihat bahwa arah perubahan sudah mulai. Guru-guru semakin terbuka dengan pendekatan baru dan anak-anak juga menunjukkan antusiasme lebih tinggi ketika belajar melalui proyek. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kurikulum adalah kebutuhan nyata di sekolah. Sebagai penutup, saya melihat bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif,
dan manusiawi. Finlandia dapat menjadi cermin bukan untuk ditiru sepenuhnya, tetapi untuk dijadikan inspirasi bagaimana pendidikan bisa dibangun berdasarkan kepercayaan, profesionalitas guru, dan fokus pada perkembangan anak. Pembelajaran kolaboratif yang kita jalani juga menjadi bagian penting dari proses ini, karena guru yang mampu berkolaborasi adalah guru yang siap menghadapi perubahan. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.